Makarim Channel mempersembahkan bermain alat musik tradisional. Materi pelajaran seni budaya, Sukmapel Seni Musik. Kelas 8. Semester 2. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan kelas sosial. Jenis musik tradisional Indonesia. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat Indonesia, yang lahir dan berkembang secara turun-temurun. Musik tradisional merupakan warisan dari leluhur sebagai kekayaan dan budaya Indonesia. 3 komponen yang saling mempengaruhi musik tradisional diantaranya seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Keunikan dari musik tradisional dapat dilihat dari ciri-ciri tertentu yang merupakan khas dari suatu daerah. Ciri-ciri musik tradisional antara lain yaitu dipelajari secara lisan, biasanya tak bernotasi, sifatnya informasi dan sederhana, permainannya tidak terspesialisasi sehingga dapat memainkan semua alat yang digunakan. Liriknya berbahasa daerah, menggunakan alat musik dari daerah yang bersangkutan, bagian dari budaya daerah tersebut. Jenis musik tradisional di Indonesia berbagai ragam bentuknya, namun dengan segala jenis perbedaan tersebut musik tradisional dapat disatukan. Keanekaragaman musik tradisional di Indonesia terdiri beberapa jenis, antara lain didang. Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didang. Didang merupakan bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah 30-40 kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam satu lingkaran. Nyanyian didang diiringi dengan tepuk tangan berirama oleh para peserta sendiri. Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepok di tangan kiri. Dengan mengayunkan bantal di tangan kiri secara serempak atau ke depan setiap kali menjelang tepuk tangannya, maka terjadilah suatu permainan gerak yang mengasyikkan dan sekaligus meramaikan penampilan. Permainan bantal ini sebenarnya hampir mirip dengan tari saman, perbedaannya terletak pada penggunaan properti. Wayang cokek. Wayang cokek merupakan salah satu bentuk musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari yang dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Pada zaman dahulu yang menari adalah perempuan-perempuan yang menjadi budak belian. Mereka mengepang rambutnya dan mengenakan baju kurung yang lazim dikenakan oleh orang dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Syair-syair yang digunakan dengan gaya pengisian sisipan dalam interval-interval frase melodi yang agak panjang, di mana teks atau syair bakunya tidak dapat mengisi secara paralel kekosongan. Di sini penyanyi mengisinya dengan kalimat pendek yang tidak ada sangkut paut langsung dengan kondisi syair. Arumba. Arumba merupakan singkatan dari alunan rumpun bambu. Arumba adalah sejenis ensemble musik yang terdiri dari berbagai alat musik yang terbuat dari bambu. Arumba lahir sekitar tahun-tahun 1960-an di Jawa Barat. Perangkat instrumennya kebanyakan dari bambu pilihan seperti awi temen, wulung, bambu hitam, yang dimainkan dengan cara digoyangkan dengan menggunakan tangan kosong. Penampilannya biasanya mengenakan pakaian adat tradisional. Selain menyuguhkan musik instrumentalia, arumba juga bisa digunakan untuk mengiringi nyanyian dengan genre lain, seperti pop, campur sari, dan dangdut. Beberapa grup arumba yang pernah terkenal di Jawa Barat misalnya Arumba Cirebon. Susunan alat musik yang digunakan untuk mengisi permainan arumba antara lain, angklung solo, gambang melodi, gambang pengiring, gendang, bass lodong. Celempungan.
Celempungan adalah grup musik yang merupakan bagian perkembangan dari celempung. Celempung sendiri merupakan alat musik yang terbuat dari hinis bambu, yang memanfaatkan gelombang resonansi yang ada dalam ruas batang bambu. Saat ini, celempung yang waditranya menggunakan bambu masih dipertahankan di Desa Narimbang, Kecamatan Conggang, Kabupaten Sumedang. Namun, dalam celempungan, waditra celempungannya sudah diganti oleh kayu yang dibentuk ruang segi 8, yang hinis bambunya diganti dengan plat dari besi. Alat pemukulnya terbuat dari bahan bambu atau kayu, yang ujungnya diberi kain atau benda tipis agar menghasilkan suara nyaring. Cara memainkan alat musik celempung ada dua macam, yaitu cara memukul. Kedua alur sembilu dipukul secara bergantian tergantung kepada ritme serta suara yang diinginkan pemain musik. Pengolahan suara yaitu tangan kiri dijadikan untuk mengolah suara, untuk mengatur besar kecilnya udara yang keluar dari bumbung, badan, celempung. Jika menghendaki suara tinggi, lubang dibuka lebih besar, dan jika menginginkan suara rendah, lubang ditutup rapat-rapat. Suara celempung bisa bermacam-macam, tergantung pada kepintaran pemain musik. Pada saat ini, alat musik celempung sudah jarang dimainkan dalam ensembel celempungan, perannya sudah diganti dengan kendang dan kulanter. Selain waditra tersebut, dalam celempungan waditranya sudah ditambah dengan kecapi dan biola. Jadi kata celempungan adalah kesenian celempung yang sudah ditambah dengan waditra lain yaitu katangan. Katangan menganalogikan adanya fungsi wadrita dengan maksud untuk membuat celempung lebih bernada. Musik gong luang. Musik gong luang adalah musik khas asli Bali. Kata gong luang berasal dari kata luang yang berarti kurang, karena memang alat-alat gong yang dipakai tidak lengkap. Musik gong luang hanya memakai 25-30 alat musik diantaranya gangsa, jublang, jegong, saron, terompong, kendang, suling, dan riong. Jumlah itu terkadang berbeda tergantung daerahnya masing-masing. Keunikan musik ini adalah memiliki 7 tangga nada yaitu ndang, daeng, ding, dong, deng, neung, dan dung. Untuk laras terdiri dari laras pelok, laras lendro, dan laras kesundoran. Musik gong luang biasanya digunakan masyarakat Bali untuk pengiring upacara adat dan tari-tarian, seperti tari topeng, tari baris poleng, tari pendep, tari rejang dan yang lainnya. Musik tradisional Kombi. Musik Kombi adalah musik tradisional asli yang berasal dari Papua. Kombi berasal dari kata nai yang berarti memetik atau memainkan. Musik ini memiliki alat musik utama, yang disebut mbraf atau gauto. Mbraf atau gauto, terbuat dari seruas bambu dan dililit dengan rotan di kedua ujungnya. Kemudian diberi penyangga, sehingga bilah sayatan tersebut kencang bisa berbunyi. Seperti senar pada bagian bawah bambu diberi lubang. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Musik rumpiung. Musik rumpiung berasal dari daerah Yogyakarta. Musik ini dimainkan dengan alat musik yang terbuat dari bambu, angklung. Nada yang dihasilkan mirip dengan gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada gongnya. Pada musik rumpiung, gong ditiup dan dipukul supaya berbunyi. Lagu-lagu yang dibawakan dapat bervariasi, seperti campur sari, uyon-uyon dan sebagainya. Musik panting. Musik panting berasal dari Kalimantan Selatan, yang memiliki arti petik. Musik panting merupakan alat musik berupa senar yang disentilkan. Beberapa instrumen yang biasa digunakan diantaranya penting, babaun, agung, marakas, dan talining. Teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak ragamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah dikelompokkan menjadi 3, berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain, seperti kayu dan logam.
Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung, misalnya calung, angklung, kentonan, suling saluang, dan buntung. Cara memainkan alat musik ini, ada yang dipukul, digoyang, dan ditiup. Bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yaitu wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata atau cembung. Bahkan, kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan dipukul. Bentuk pencon. Istilah pencon dari bahasa Jawa berasal dari kata pencu, yang berarti bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Alat musik berbentuk pencon sangatlah banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Yang menarik dari alat musik ini adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada tiap daerah. Misalnya Bonang, Jawa dan Sunda, Terompong, Bali, Kromong, Betawi, Talempong, Minang, Totobuang, Ambon, dan Kangkanong, Banjar. Cara memainkan alat musik yang berbentuk pencon yaitu dipukul. Mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda yang digunakan sebagai sarana upacara adat yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaras pelok, slendro, dan madenda. Angklung jenis ini disebut dengan angklung buaun. Kemudian, Daeng Sutikna membuat angklung berlaraskan diatonis. Nada-nada angklung buaun dideskripsikan menjadi, dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan badeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. Berikut jenis-jenis angklung tersebut adalah angklung kanekes. Angklung kanekes sering dikenal sebagai angklung Badui. Digunakan upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Angklung gubrak. Angklung gubrak berasal dari kampung Cipiding, kecamatan Cikudek. Juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Angklung dok-dok lonjor. Angklung dok-dok berasal dari masyarakat Banten Selatan, di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara serentahun, yaitu untuk menghormati Dewi Padi, karena panen melimpah. Angklung badeng. Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran agama Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai untuk upacara ritual yang berhubungan dengan padi. Angklung buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Berlatih musik angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri dari 2 kelompok besar sebagai berikut. Angklung melodi. Angklung melodi adalah angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari 2 tabung bambu. Angklung pengiring. Angklung pengiring adalah angklung yang dipakai sebagai akor mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 tabung bambu adalah angklung dalam bentuk trinada. Misalnya akor mayor dan akor minor. Sedangkan angklung yang terdiri dari 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya untuk dominan septim, G7, C7, dan lain-lain. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkannya, sehingga angklung berbunyi.
Peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai dengan panjang pendeknya nada, dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilanmu tidak terputus-putus. Demikianlah pembahasan tentang bermain alat musik tradisional. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Sampai jumpa pada video yang lain.